Bagaimana mengatasi peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman berbeda dalam pembelajaran matematika? Haruskah saya menyelenggarakan pembelajaran yang sama untuk seluruh peserta didik? Muatan pelajaran matematika selama ini dianggap sebagai hal menakutkan bagi peserta didik. Apalagi di dalam materi menghitung volume gabungan bangun ruang di kelas 6. Butuh pemahaman cara menghitung volume tidak hanya satu bangun ruang, melainkan lebih. Bagaimana guru dapat menciptakan sebuah pembelajaran matematika yang dapat mengakomodasi karakteristik peserta didik berbeda? Bagaimana rancangan pembelajaran terdiferensiasi konten dan cara untuk melihat pencapaian belajar peserta didik dalam tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Apakah pembelajaran terdiferensiasi konten serta asesmen formatif di dalamnya dapat menjadi solusi? Yuk kita amati alur berikut. Sebelum melakukan pembelajaran terdiferensiasi konten, guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam video kali ini, pembelajaran matematika materi menghitung volume gabungan bangun ruang, identifikasi kemampuan belajar peserta didik dilakukan berdasarkan kemampuan awal terkait konsep menghitung bangun ruang dengan mengerjakan soal berupa menghitung volume kubus. Anak-anak, Bapak ingin tahu berapa ya volume kubus ini? Bapak bagikan lembar soalnya, silakan kerjakan sebisa kalian. Baik, Pak. Dari hasil melihat kemampuan awal tersebut, guru melihat keberagaman kemampuan peserta didik, yakni sebagian peserta didik sudah memahami konsep menghitung volume bangun ruang secara mandiri. Sebagian peserta didik dapat memahami konsep menghitung volume bangun ruang dengan bantuan guru. Sebagian peserta didik belum memahami konsep menghitung volume bangun ruang. Dari hasil identifikasi kemampuan belajar peserta didik, selanjutnya guru dapat merencanakan pembelajaran terdiferensiasi konten dan merancang asesmen formatif selama proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, agar mereka dapat lebih mudah memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang dituju. Dalam pembelajaran terdiferensiasi konten untuk materi menghitung volume gabungan bangun ruang ini, maka peserta didik akan diberikan konten belajar dan asesmen formatif yang beragam, yakni sebagian peserta didik yang sudah memahami konsep menghitung volume bangun ruang secara mandiri akan diberikan konten berupa bahan bacaan yang di dalamnya berisi langkah-langkah menghitung volume gabungan bangun ruang. Sementara untuk asesmen formatifnya akan diberikan soal instruksi untuk menyusun sebuah soal volume gabungan bangun ruang, kemudian menukarkan kepada teman sekelompoknya untuk dikerjakan. Anak-anak, silakan dibaca materi yang sudah Bapak bagikan. Pahami isinya, kemudian buatlah satu soal volume gabungan bangun ruang. Lalu, tukarlah dengan soal milik temanmu. Setelah itu, kamu kerjakan soal tersebut. Baik, Pak. Sebagian peserta didik yang dapat memahami konsep menghitung volume bangun ruang dengan bantuan guru diberikan konten berupa tayangan video pembelajaran mengenai langkah-langkah menghitung volume gabungan bangun ruang. Sementara untuk asesmen formatifnya akan diberikan soal uraian tentang menghitung volume gabungan bangun ruang yang terdiri dari dua bangun ruang yang berbeda. Anak-anak, dari video yang tadi kalian tonton, bagaimanakah cara kalian untuk menggabungkan volume kubus dan balok? Dari video tadi, kita harus mencari volume kubus dulu, Pak. Baru volume balok. Setelah itu, aku belum paham, Pak. Wah, itu betul, Rima. Setelah itu, kalian hanya perlu menjumlahkan kedua volumenya saja menjadi volume gabungan bangun ruang. Oh, begitu, Pak. Wah, mudah ternyata. Nah, jika kalian sudah paham, silakan kerjakan soal uraian yang ada di halaman selanjutnya ya.
Sebagian peserta didik yang belum memahami konsep menghitung volume bangun ruang diberikan konten berupa benda konkret berbentuk bangun ruang yang bisa mereka manipulasi untuk menghitung volume gabungannya. Sementara untuk asesmen formatifnya diberikan soal berupa menghitung volume gabungan bangun ruang yang terdiri dari 2 bangun dengan jenis yang sama. Anak-anak, silakan kalian ukur panjang sisi dari kardus yang kalian bawa. Baik, Pak. Apakah sisi yang kalian ukur panjangnya sama? Iya, Pak. Kalau begitu, ini jenis bangun ruang apa, Andi? Yang semua sisinya sama? Kubus ya, Pak? Ya, benar sekali, Andi. Nah, sekarang kalian satukan 2 buah kubus, lalu kalian hitung kedua volume kubus tersebut. Kemudian, kalian jumlahkan volumenya sehingga menjadi volume bangun ruang gabungan. Baik, Pak. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak bagikan mengenai menghitung volume gabungan 2 bangun ruang yang sama. Bapak Ibu Guru, saat ini kita memasuki era di mana pembelajaran harus dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik, tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu. Maka, pelibatan secara mendalam mengenai pemahaman karakteristik peserta didik harus dilakukan oleh para guru. Teruslah menggali ilmu mengenai pembelajaran mutakhir dan ciptakanlah sebuah pembelajaran yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita.